Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deo. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan kami doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan nikmat rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang badai sitokin ya, yang beberapa hari yang lalu itu sempat Deddy Corbuzier itu mendapatkan sakit ya, sampai mau meninggal dunia. Seperti apa videonya, langsung kita lihat videonya berikutnya. Oke, jadi ini memburuk. Ketika dicek di CT thorax udah 60, yang tadinya 30 naik ke 60%, teman-teman. Dan keadaannya masuk dalam kondisi momen badai sitokin. Di masa-masa badai sitokin. Saya agak kaget ketika dibilang badai sitokin. Oke, jadi ini menceritakan waktu Deddy Corbuzier teman-teman sempat tidak podcast ya beberapa minggu karena ternyata beliaunya sakit teman-teman ya. Akhirnya saya masuklah ke rumah sakit dan kondisinya pada saat itu panas, demam, badan sakit semua, dan kecewa. Oke, jadi itu perasaan yang dirasakan oleh penderita badai sitokin, panas, demam, ya. Bahkan seorang Deddy Corbuzier pun teman-teman yang memiliki otot, ya kesehatan fisik yang selalu dijaga, ternyata bisa kena teman-teman ya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Meski kasus badai sitokin di Indonesia pernah muncul pada pertengahan Mei lalu, namun banyak warga yang belum mengetahui bahayanya. Tuh. Dengar ya dari artikel, cuma kurang jelas juga tentang badai sitokin itu. Belum terlalu tahu sih. Iya. Kemarin sih tapi. Jadi orang-orang itu lebih mengetahui COVID-19 teman-teman daripada badai sitokin. Padahal dua-duanya ini sangat berbahaya ya teman-teman ya. Dengar dari Deddy Corbuzier ya. Belum pernah. Gejalanya Belum tahu. Iya. Belum sempat dengar atau baca-baca. Belum. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo menjelaskan, badai sitokin merupakan reaksi berlebih sistem kekebalan tubuh. Sitokin adalah protein yang dihasilkan sistem kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai penanda sinyal sel imun untuk bergerak menuju jaringan yang terinfeksi. Oke teman-teman. Pada kasus COVID-19, sitokin bergerak menuju jaringan paru-paru untuk melindunginya dari virus corona. Produksi masif sitokin dalam tubuh membuat badai sitokin berkembang dan mengakibatkan kegagalan multi organ yang berpotensi menyebabkan kematian akibat terhambatnya aliran oksigen dalam pembuluh darah. Oke. Karena kalau pembuluh darah kita ini penjelasan teman-teman ya, penjelasan dari ahli teman-teman. Iya. berarti kan dari dari darah kita ini yang membuat terjadinya shock. Jadi tekanan darah itu turun. Itu bahaya sekali. Makanya harus di recovery itu juga. Jadi makanya kalau kita lihat multi organ failure bisa terjadi karena yang butuh oksigen cuma satu organ, banyak sekali organ. Apalagi nanti kayak ginjal misalnya. Ginjal itu perlu tekanan darah yang tertentu. Kalau tekanan darahnya rendah, dia nggak bisa memfiltrasi sampah. Berdasarkan hasil penelitian ahli imunologi Amerika Serikat David C. Fagenbaum dan Carl H. June, ada sejumlah gejala klinis yang kerap muncul pada penderita badai sitokin. Sejumlah kerja organ tubuh akan terganggu, di antaranya penumpukan cairan di paru-paru, pembengkakan hati, gagal ginjal, gangguan limfa, kejang, demam, hingga detak jantung semakin cepat. Nah, karena paru-paru itu ya, jadi kita hidup itu dengan oksigen teman-teman, ya bernapas. Kemudian ketika paru-parunya terjadi sesuatu, otomatis nanti merambat kemana-mana teman-teman, dan ini sangat bahaya. Spesialis paru Faisal Yunus menyebutkan, badai sitokin pada orang yang terinfeksi COVID-19 berbahaya dan menimbulkan sesak nafas. Bahkan kematian teman-teman ya, tidak hanya sesak nafas, tapi kalau tidak segera ditangani itu bisa kematian teman-teman, dan itu sangat berbahaya. Jadi koagulasi, jadi terjadi pengumpulan darah dengan segala konsekuensinya. Kalau pengumpulan darah ini masuk ke dari paru, maka menyebabkan terjadi penyumbatan. Akibatnya ada bagian paru yang tidak mendapatkan darah. Kita sebut namanya emboli paru. Nah, emboli paru ini konsekuensinya kan paru gunanya ngambil oksigen. Oksigen dipakai untuk metabolisme. Jadi kalau ada sumbatan, sehingga dengan demikian nggak berfungsi darah tersebut, maka dengan sendirinya dia akan menjadi sesak nafas.
Hingga pertengahan Agustus 2021, belum ada data yang menyebutkan jumlah kasus kematian yang diakibatkan oleh badai sitokin di Indonesia. Badai sitokin tak dapat diobati, namun bisa dicegah. Oke, tidak dapat diobati tapi masih bisa dicegah, teman-teman. Apalagi sudah keadaannya sekarang COVID-19, teman-teman. Jadi orang-orang tidak tahu ya, ini karena, ini mohon maaf ya kalau seandainya meninggal itu karena badai sitokin atau karena COVID ya. Jadi itu yang sangat membuat orang itu bingung, teman-teman. Bijak mengkonsumsi gula bisa agar terhindar dari dampak buruk badai Gula sitokin. ya, menjaga gula, teman-teman. Gula. Karena gula itu kayak bensin. Ini pencegahannya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang namanya gula itu kan membuat lapisan pembuluh darah kita tinggi, jadi lengket-lengket gitu, kayak licin. Sehingga apa? Sehingga karena ada lengket itu akan akhirnya membuat sel-sel imun kita yang mati itu akhirnya tidak terperangkap di sana, nggak bisa keluar dengan mudah. Oke, itu penjelasan dari badai sitokin tadi, teman-teman ya, yang bisa merenggut siapapun itu ya, entah itu dalam keadaan sehat atau mungkin dalam kondisi badan yang tidak sehat atau kurang baik, teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, silakan untuk mohon dukungannya untuk bisa subscribe, like, dan share mungkin, teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung dari awal channel ini, semoga teman-teman diberikan keberkahan hidup ya, keberkahan rezeki juga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.